Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 beranggotakan ada saya Agus Purwanta dan juga teman saya Ria Trisnawati. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana cara membuat media pembelajaran PowerPoint sederhana dan juga nanti akan ada sedikit praktik. Nah, untuk langsung saja kepada saudara Ria Trisnawati dipersilahkan. Tentang media pembelajaran PowerPoint. Pertama, media yang dimana pesan atau materi yang disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer ya teman-teman, dan disajikan melalui perangkat alat saji, bisa proyektor atau mungkin share screen seperti sekarang, semisal di pembelajaran daring dan lain sebagainya. Lalu pesan atau materi yang dikemas bisa berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasi dalam satu kesatuan yang utuh. Lanjut, media presentasi berfungsi sebagai alat bantu mengajar dan pengembangannya sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional. Lalu, prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Gitu. Lanjut di karakteristik media pembelajaran PowerPoint. Yang pertama adalah dia bersifat lebih individual. Karena apa? Karena kontrol uraian materi dan sajian itu ada di tangan penyaji gitu. Jadi yang mengorganisir materi dan juga paparan itu adalah si penyaji. Kemudian adalah mudah untuk dirubah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya ketika nanti mengisi untuk membuat paparan untuk dari siswa apa, nanti siswa A nanti akan berbeda dengan ketika di presentasi di siswa B, seperti itu. Yang ketiga, dapat dipakai berkali-kali. Ya, karena ketika sudah di-save, ketika nanti mau dibuka lagi atau mau digunakan lagi itu bisa. Yang selanjutnya, mudah untuk dirubah dan disesuaikan sesuai kebutuhan gitu ya, diubah itu. Sama. Sama ya teman-teman, ini mohon maaf. Yang selanjutnya dapat dilengkapi dengan berbagai media. Nah, ini maksudnya adalah tidak hanya teks tapi bisa divisualisasikan, misal ditambah video, gambar, lagu barangkali atau link dan sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya, materi terdiri dari poin-poin. Karena apa? Kunci dari PowerPoint adalah dia hanya menampilkan poin-poin, bukan paragraf-paragraf atau lanjut di hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat media pembelajaran PowerPoint. Yang pertama adalah background, yang selanjutnya adalah jenis dan besar huruf, kemudian bullet, terus warna, kemudian visualisasi, kemudian jumlah kata dalam satu bingkai. Nah, ini kan coba kita jelaskan masing-masingnya. Yang pertama adalah background. Backgroundnya apa yang sebaiknya dalam PowerPoint? Yang pertama adalah sederhana di gambar ini semisal. Nah, ini adalah background yang rumit dan ini adalah yang sederhana. Yang dipakai dalam PowerPoint seyogyanya adalah yang sederhana, bukan yang terlalu ramai atau terlalu rumit seperti ini, begitu. Kemudian adalah kontras. Nah, yang menjadi background itu selayak baiknya adalah yang kontras gitu. Nah, karena apa? Ketika ditulisi tulisan atau bahan itu tidak kalah, maksudnya tidak kemudian lantas buram atau sebagainya seperti itu. Nah, ini tidak kontras kan tidak terlalu terlihat terkait dengan tulisan. Kemudian berbeda ketika backgroundnya kontras. Nah, ini nanti lebih terlihat begitu teman-teman. Kemudian lanjut di huruf. Nah, hurufnya seperti apa dalam PowerPoint? Nah, yang pertama konsisten, sederhana, dan jelas. Nah, seperti itu ya, yang sederhana saja. Karena apa? Penggunaan PowerPoint pun akan lebih banyak pada peserta didik atau manusia yang sudah beranjak dewasa. Maksudnya akan lebih banyak digunakan di situ. Jadi, untuk penggunaan huruf itu adalah baik ketika konsisten, sederhana. Nah, sederhana ini dan juga jelas. Ukuran font seperti apa? Nah, isi teks itu maksudnya seperti ini ya. Ini isi teks. Nah, itu 18 sampai 36 ukurannya. Nah, untuk judul, nah ini bisa 36 sampai 54 ukurannya itu. Idealnya seperti itu.
tapi juga bisa tetap disesuaikan dengan kebutuhan seperti prinsip di awal gitu. Selanjutnya, gunakan bold dan italic untuk penekanan. Nah, dalam beberapa PowerPoint ada poin-poin yang memang lebih ingin disampaikan. Nah, itu bisa alternatifnya menggunakan bold ataupun italic untuk penekanan gitu. Hindari penggunaan huruf kapital. Maksudnya ini dalam isi seperti ini adalah ya minimalisir menggunakan huruf kapital. Berbeda dengan misal judul yang memang harus kapital. Maksudnya mungkin perlu kapital, tapi berbeda dengan isi sebaiknya itu tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian juga hindari penggunaan huruf yang dekoratif. Dekoratif yang seperti apa? Semisal seperti ini gitu. Berbeda kan dengan huruf yang sederhana, jelas seperti itu. Begitu teman-teman. Lanjut, nah terkait warna yang digunakan dalam PowerPoint ini juga sebaiknya juga perlu diatur teman-teman. Baiknya seperti apa? Yang pertama kontras seperti tadi, gelap di atas terang ataupun terang di atas gelap. Terlihat toh perbedaannya dari setiap kotak ini. Nah ini cukup baik seperti ini, masih bisa mungkin digunakan. Nah berbeda dengan yang ini, ketika pemilihan warnanya tidak tepat gitu, misal ini juga cerah, nanti dia terkesan buram gitu. Pun kalaupun mau dibedakan warna, tapi tidak melihat keindahan, kerapian atau apa, nanti jatuhnya tetap menjadi terkesan kurang baik seperti itu teman-teman. Jadi pemilihan warna itu juga sangat perlu digunakan dalam pembuatan paparan seperti ini. Nah, terkait warna-warna apa yang saja digunakan tentu akan dibahas selanjutnya di mungkin pertemuan tentang teori warna dan atau sebagainya seperti itu. Selanjutnya adalah, nah ini warna masih di warna. Gunakan warna untuk alur logika presentasi sistematika. Maksudnya adalah semisal warna kuning itu untuk judul, nah putih itu untuk subjudul. Kayak gini loh, misal judulnya warna merah, subjudulnya nanti warna biru seperti itu. Tapi itu konsisten. Jadi apa? Sistematik gitu loh. Logika masuk. Gimana sih teman-teman? Kemudian gunakan warna untuk penekanan. Nah, warna tadi ya, penekanan atau highlight. Kalau tadi mungkin bisa menggunakan bold atau italic, nah ini juga bisa untuk penggunaan warna untuk hal-hal yang memang dirasa perlu atau dinotis gitu. Kemudian hindari kombinasi lebih dari 3 jenis warna dalam satu slide. Maksudnya biar apa? Biar nanti tidak terkesan ramai gitu. Oke, background sudah sederhana. Adalah baik ketika nanti juga isiannya juga sederhana gitu, tidak terlalu ramai. Kemudian juga konsisten, betul, tidak memunculkan banyak sekali warna. Nah, itu nanti rumit gitu loh. Gitu teman-teman. Lalu tips. Nah, sudah masuk di tips ya. Usahakan dalam satu slide atau frame itu 8 atau sampai 6 poin. Itu kan ada poin-poin seperti ini loh teman-teman. 8 sampai 6. Nah, 6 sampai 8 kata per baris atau 10 sampai 11 maksimum. 5 sampai 7 baris dalam satu paragraf. Nah, itu. Pokoknya ketika dilihat mata itu masih tidak uyak-uyakan tuh tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak. Nah, itu adalah baik gitu loh. Nah, terus beri judul pada setiap frame atau tampilan. Gunanya seperti apa? Barangkali orang itu mungkin dia tidak ingat kita sedang membahas apa, makanya perlu ada bantuan semisal judul pada setiap frame gitu. Hindari penggunaan efek animasi yang banyak gitu. Dewasa ini ketika presentasi adalah memperlambat waktu ketika menggunakan banyak sekali animasi. Animasi memang membantu, tapi seyogyanya digunakan sebagaimana mestinya gitu ya teman-teman. Ini tidak ada animasi sama sekali dari awal sampai akhir. Nanti akan dibahas selanjutnya di Mas Agus gitu. Nah, usahakan tampilan terlihat sederhana ya teman-teman, tidak terlalu ramai, itu masih sama. Jumlah slide sebaiknya tidak lebih dari 40 per sajian. Misalnya dalam satu paparan seperti ini, nah adalah baik teman-teman tidak terlalu banyak paparan dalam slide dalam sebuah presentasi, karena itu akan terkesan membosankan. Walaupun menarik apapun, tapi tidak perlu terlalu banyak gitu. Nah, itu tadi pinter-pinternya si penyaji dalam menyajikan PowerPoint
dari poin-poinnya, entah nanti dari animasi, maksudnya penggunaan gambarnya atau sebagainya gitu. Lalu penyajian bukan berarti mengcopy artikel atau buku. Nah, prinsip di awal tadi bahwa PowerPoint adalah dia memunculkan poin-poin, bukan memunculkan segala apa yang ada di artikel atau buku. Jadi yang penyaji itu perlu meringkas atau mengambil poin-poinnya terlebih dahulu untuk nanti dimasukkan di PowerPoint gitu. Tidak langsung mengcopy dan paste di paparan seperti itu teman-teman. Nah, Oke, terima kasih Ria Trisnawati atas waktunya. Di sini saya akan mempraktekkan sedikit tentang media presentasi PowerPoint. Nah, eh, ya mungkin media presentasi yang sederhana saja ya. Eh, untuk aplikasinya sendiri di sini saya memakai Microsoft PowerPoint edisi 2010. Mungkin ada apa namanya versi yang terbaru 2013, 2016 ataupun dari 2019 bisa, tapi di sini saya memakai yang versi mungkin agak lama yang versi 2010. Langsung saja, sebelumnya kita harus membuat yang namanya background. Nah, background atau desain untuk presentasi ini bisa didapatkan di mana saja, di aplikasi Microsoft PowerPoint sendiri sudah disediakan beberapa, mungkin sudah termasuk banyak lah, ada berapa. Kemudian jika teman-teman mau membuat sendiri monggo juga bisa, ataupun nanti bisa mengambil yang ada di internet, sudah disediakan banyak. Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman jika ingin membuat presentasi dengan PowerPoint. Nah, di sini saya menggunakan yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint saja. Saya menggunakan yang ini karena apa ya, karena untuk mempersingkat waktu saja, karena kalau membuat sendiri itu nanti memakan waktu yang agak cukup lama juga. Setelah kita menentukan desainnya seperti apa, desain backgroundnya seperti apa, lanjut nanti kita membuat yang namanya judul dari presentasi. Nah, judul ini diusahakan untuk ukuran fontnya itu yang agak besar. Di sini saya menggunakan ukuran 72 dengan font yang saya gunakan adalah Calibri. Untuk fontnya nanti bisa disesuaikan saja, akan tetapi sudah apa namanya bisa dilihat dengan jelas oleh para audiens yang membaca. Kemudian juga nanti dituliskan instansi yang membuat PowerPoint ini, entah itu kalau secara kelompok berarti kelompok, kalau secara individu. Juga nanti bisa disisipkan sebuah logo yang mendukung dari materi yang diberikan. Selanjutnya juga nanti bisa diberikan logo-logo dari instansi yang membuat presentasi tersebut. Nah, di sini selain itu untuk memperindah ataupun membuat tampilan sedikit menarik, biasanya digunakan yang namanya transition dan juga animation. Nah, transition ini biasanya digunakan untuk yang bagian slide-slide ini atau yang kotak-kotak besar ini. Nah, kalau animation biasanya kita gunakan di bagian font ataupun nanti di bagian logo-logo. Nah, di sini saya sudah sedikit membuat untuk transisinya. Ini saya pada slide 1 saya menggunakan yang namanya fade. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian animationnya saya juga sudah ini untuk fade, dan yang ini appear. Untuk tampilannya seperti ini.
kita slideshow. Nah, kita bisa, nah seperti ini tampilan dari transisi dan animation. Selain itu juga di poin kedua juga bisa, apa namanya, di slide kedua sudah saya buat juga. Oke, selain pada slide pertama juga bisa digunakan pada slide kedua juga. Ini saya juga sudah saya buat pakai transisinya yang wipe seperti ini contohnya. Nah, bisa nanti ini juga digunakan untuk perpindahan antara slide 1 dan juga slide yang lainnya. Nah, pada bagian ini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan hyperlink. Mungkin dari teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui apa itu hyperlink. Untuk contohnya seperti ini tadi juga sudah saya buat sedikit contohnya. Caranya kita klik kanan pada kotak yang ingin kita buat, kemudian kita masuk ke ini tulisannya edit hyperlink tetapi tadi saya sudah buat hyperlink. Jadi kalau memang belum, itu tulisannya hyperlink. Nanti kita masuknya ke blend in this dokumen atau juga di extend file ataupun or website webpack. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan menampilkan yang menjelaskan cara yang per slide saja atau yang ada di slide-slide ini. Ini tadi saya klik yang kotak yang hyperlink, saya tujukan ke poin keempat atau slide keempat yang tulisnya apa itu hyperlink. Kita klik OK. Untuk contohnya seperti ini, hasilnya klik. Nah, step nanti kita pencet hyperlink, itu nanti langsung menuju ke yang namanya pengertiannya. Nanti di bagian ini juga sama, bisa dibuat seperti yang ada di halaman judul tadi, diberi animasi maupun diberi transisi. Nah kan kalau kita sudah sampai ke sini kan kita harus kembali ke poin yang ini. Nah, kita harus kembali ke poin namanya pada slide yang tulisannya poin penting. Itu nanti bisa menggunakan yang namanya tombol back. Nah, tombol back ini ada di sini. Kita buat tombol back. Tombol back ini bisa hanya menggunakan tanda panah seperti ini ataupun nanti bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain yang sekiranya menarik untuk digunakan. Untuk pembuatannya nanti sama seperti yang tadi, hyperlink kita klik kanan, ini edit hyperlink karena sudah saya buat. Kemudian ini karena ini tadi pada slide 4, terus kita ingin ke slide 2, kita pilih yang nomor 2 yang tulisannya poin penting. Nah, nanti kita klik poin penting, kita klik OK. Untuk tampilannya seperti ini. Kita lanjut. Nah, tadi saya masuk ke hyperlink. Hyperlink itu pengertiannya ini bisa dibaca, kemudian kita bisa back seperti ini. Nah, back. Nah, tadi saya juga sudah membuat di bagian pengertian. Kita klik seperti ini, seperti itu. Mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja yang bagian-bagian yang ingin saya jelaskan, karena jika saya jelaskan sangat banyak tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat banyak juga. Karena ini demi efisiensi waktu, nanti bisa disambung karena demi efisiensi waktu juga. Mungkin jika ada waktu bisa saya buat tips-tips yang lain. Tambahan sedikit saja, apabila teman-teman ingin membuat media presentasi seperti ini, harapannya untuk bahan-bahan yang akan ditampilkan ataupun yang di-share itu tidak terlalu banyak di sini, maksudnya tidak terlalu banyak berparagraf-paragraf, karena namanya juga PowerPoint, jadi poin-poinnya saja yang ditampilkan. Untuk penjelasan lebih rinci nanti bisa diserahkan ke presenter saja menjelaskan. Itu, dan juga penggunaan gambar-gambar juga yang mendukung penggunaan gambar-gambar yang mendukung bahan-bahan presentasi. Contoh, kalau kita ingin menjelaskan tentang hewan, contohnya hewan gajah, nah kita juga harus menampilkan gambar gajah tersebut, bukan hanya tentang pengertian gajah kemudian bagian-bagian tubuh gajah itu seperti apa, tapi juga alangkah baiknya digunakan gambar, contohnya gambar gajah, agar mempermudah penjelasan materi tersebut.
Mungkin itu tambahan sedikit. Itu oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Bila banyak salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.